Halo Sobat Agar, kota Venesia terletak di bagian timur Laut Italia. Venesia dibangun di atas laguna, sehingga menjadi destinasi wisata yang sangat populer. Kota indah bergaya masa Renaissance ini terkenal dengan sarana transportasi airnya, yaitu gondola Venezia. Di abad ke-17, gondola menjadi transportasi umum dan juga transportasi pribadi. Saking padatnya pada saat itu, gondola yang ada mencapai 10.000 gondola. Hingga abad ke-20, jumlah gondola mulai dikurangi, dan diperkirakan saat ini jumlah gondola hanya tinggal 400 buah saja. Meski terkenal keindahannya, di sisi lain Venesia merupakan kota yang sering dilanda banjir. Sejak abad ke-10, sistem kanal dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir. Kanal di Venesia memiliki sistem aliran air yang berkelok-kelok, di mana terdapat lebih dari 150 kanal dengan panjang keseluruhan mencapai 61 km. Seringnya banjir yang melanda Venesia disebabkan oleh beberapa faktor. Venesia dibangun di atas kepulauan yang terdiri dari 118 pulau di Laguna Dangkal yang dihubungkan oleh 400 jembatan melalui kanal dengan tanah yang rendah. Venesia juga mengalami pasang surut laut yang signifikan. Aku alta atau puncak pasang surut tiap tahunnya membanjiri jalanan kota Venesia. Faktor lain adalah adanya perubahan iklim global serta akibat ulah manusia, seperti penggunaan air bawah tanah yang berlebihan, sehingga membuat tanah di bawah kota Venesia semakin menurun. Kemudian Venesia membuat proyek penghalang banjir yang diberi nama MOSE, yang merupakan singkatan dari Modulus Sperimentale Elettromeccanico. Proyek MOSE mulai digagas pada tahun 1984, yang mulai dibangun pada tahun 2003, serta menjadi proyek paling ambisius oleh pemerintah Italia. Mereka membangun penghalang banjir berukuran raksasa yang dapat terangkat naik dan menutup laguna ketika banjir terjadi. Terdapat 4 penghalang banjir yang dipasang di 3 pintu masuk utama laguna, yaitu Lido, Malamocco, Chioggia. Pada Malamocco dan Chioggia hanya memiliki 1 penghalang banjir, sedangkan pada Lido terdapat 2 penghalang banjir yang dipisahkan oleh pulau buatan. Masing-masing penghalang terdiri dari 7 caisson, 21 pintu air, dan di dalam caisson terdapat 2 struktur terowongan, 1 sebagai transportasi dan satunya untuk perbaikan jika terjadi kebocoran. Ketika penghalang banjir tidak digunakan, maka pintu air akan terbaring di dasar laut, dan di saat gelombang pasang surut diperkirakan melebihi 110 cm, maka udara bertekanan akan disuntikan ke dalam rongga-rongga pintu air. Hal ini memaksa air keluar, yang kemudian mengakibatkan pintu air naik dan menghalangi air laut masuk ke laguna. Dan setelah ancaman banjir sudah tidak ada lagi, udara yang ada di dalam pintu air akan dikeluarkan sehingga pintu akan turun. Dibutuhkan sekitar setengah jam agar pintu dapat terangkat, sedangkan proses turunnya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dalam proses konstruksinya, mereka membuat caisson terlebih dahulu. Masing-masingnya memiliki berat sekitar 12.000 ton dan dibuat pada 3 lokasi yang terpisah. Nantinya caisson akan ditenggelamkan, namun dengan metode yang berbeda. Seperti untuk caisson yang dibuat di dekat Chioggia, caisson dibuat pada sebuah dry dock. Setelah caisson dibangun, dry dock diisi dengan air yang kemudian membuat caisson terapung di air. Selanjutnya, 1 persatu caisson ditarik keluar dari dry dock. Selain menggunakan tugboat, ada juga yang menggunakan katamaran dalam proses penenggelaman caisson. Pada katamaran tersebut, terdapat 20 strain jack, dan agar lebih presisi, bantuan 3D juga digunakan dalam proses penenggelamannya. Sedangkan di Malamocco, metode yang digunakan untuk membawa caisson sangat berbeda. Hal ini dikarenakan lokasi pembuatan di Malamocco tidak seperti di Chioggia. Agar caisson dapat dibawa oleh katamaran,
Mereka membutuhkan sinkro-lift yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan Caisshan ke dalam air. Karena hal itu, konsortium membangun sinkro-lift terbesar di dunia yang berfungsi untuk menurunkan Caisshan ke dalam air. Dengan menggunakan sinkro-lift, nantinya dapat membawa Caisshan yang beratnya mencapai 12.000 ton menuju katamaran. Ketika sinkro-lift selesai dibuat, maka Caisshan dipindahkan ke sinkro-lift menggunakan rolling platform yang terpasang pada jalur rel. Ketika Caisshan telah berada di sinkro-lift, Caisshan akan diturunkan ke bawah sehingga dapat dengan mudah dibawa ke katamaran untuk menuju ke lokasi penenggelamannya. Berikutnya, setelah pemasangan semua Caisshan ke dasar laut, adalah pemasangan float gate barrier atau pintu air penghalang banjir. Dan agar pintu air dapat tetap tersambung pada Caisshan, mereka menggunakan engsel berukuran raksasa yang beratnya mencapai 42 ton. Sedangkan pintu air memiliki berat 210 ton. Lalu untuk memindahkannya dari tempat pembuatan menuju ke lokasi pemasangan, dibutuhkan waktu sekitar 3 hari penuh. Sebelum dibawa menuju ke lokasi pemasangan air laut, maka pintu air akan dibawa menuju ke tongkang terlebih dahulu. Dalam proses pemindahannya, mereka menggunakan sistem gantry launcher. Gantry launcher tersebut memiliki kaki yang dapat dilipat sehingga dapat dengan mudah untuk memindahkannya. Ketika pintu berada di atas tongkang, maka selanjutnya adalah mengirim pintu ke lokasi pemasangan. Gantry launcher system terdiri dari 4 struktur menara, yang terdapat 2 crosshead pin di bagian atas yang masing-masing dilengkapi dengan 4 strain jack dan 14x14 axle line. Ketika tiba di lokasi, gantry launcher akan mengangkat pintu air, kemudian tongkang akan berpindah. Selanjutnya, pintu air akan diangkat kemudian ditenggelamkan ke dasar laut menggunakan strain jack. Proses ini terus-menerus dilakukan hingga 78 pintu air terpasang semua pada Caisshan yang ada di dasar laut. Sistem MOSE memiliki ruang kendali dan stasiun kontrol, yang di dalamnya terdapat para insinyur dan teknisi yang bertugas. Di dalam ruang kontrol akan diputuskan berapa banyak dan di mana lokasi pintu air yang akan dibuka berdasarkan parameter yang ada. Untuk memutuskan kapan ditutupnya laguna, adalah 3 jam sebelum banjir terjadi. Hal ini agar ruang kontrol memiliki kepastian penuh terhadap banjir yang akan terjadi. Walaupun sistem MOSE ini diaktifkan, kapal-kapal yang datang ke Venesia masih tetap dapat masuk ke Venesia, namun melalui sistem lock yang dibangun di samping barrier. Proyek MOSE merupakan proyek paling kompleks dan termahal sepanjang sejarah proyek pekerjaan umum di Italia, serta merupakan keajaiban rekayasa teknik pada konstruksi maritim. Pembangunannya menghabiskan dana sekitar 124 triliun rupiah. Dimulai pada tahun 2003, namun pengujian pertama sistem ini dilakukan pada tahun 2013. Banyak kendala yang menunda proyek itu, yaitu terjadinya serangkaian kasus korupsi, pembengkakan biaya, hingga penentangan dari kelompok konservasi. Proyek ini pun terkenal dengan skandal suap pada tahun 2013 yang menyebabkan penangkapan wali kota Venesia kala itu, diikuti dengan puluhan politisi dan pengusaha. Itulah seputar cara penanganan banjir di kota Venesia yang letak wilayahnya rentan ditenggelamkan oleh air laut.